Resi Agung, Ida Pandita Agung, Putranata Siliwangi Manuaba, yang juga Sekretaris Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI, bersilaturahmi kepada Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mujtaba, Mukti, Sang Pemerakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air PCTA Indonesia, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Oleh Sang Kiai, Sang Resi diterima di Padepokan Kaseban Jati. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Sampurasun. Rampes. Teh Santi udah lancar bahasa Sunda, gitu kan. Suksma matur suwun. Kalau terima kasih bahasa Sundanya apa? Hatur nuhun. Hatur nuhun, hatur nuhun, Ida. Baiklah Ida, Santi meminta ilmu kembali, ya kan? Karena kemarin ide ini cukup viral. Apapun yang dilakukan ide itu jadi sorotan, ya. Karena kemarin Santi itu kan udah syuting kemarin kan di sini Ida. Terus tak lihat di Facebook viral terus gara-gara ide cium tangan yang ada kegiatan di Jombang, Jawa Timur. Kenapa sih ide kok jadi suling kok disorot banget gitu loh? Bingung Santi. Mungkin ini jadi pertanyaan. Kemarin kan ada yang komen sempat ada yang komen khususnya yang ada di Bali ya, umat sedharma di Bali. Kok sulingnya cium tangan, apalagi cium tangannya sama masyarakat gitu kan, bukan yang sesama sulingge atau bagaimana gitu kan. Kenapa ide melakukan hal seperti itu gitu? Gini Teh, pertama saya putra Sunda. Yang kedua saya harus memberikan contoh kepada generasi muda, generasi Z. Bahwa perilaku kita sebagai tokoh agama itu harus dicontoh oleh mereka, menghormati orang yang lebih tua. Pak Kiai itu umurnya 96 tahun. Oh kemarin berarti ide itu sering kegiatan dengan pemuka-pemuka agama lain berarti? Iya. Oh, dengan lintas agama gitu. Kita kan lintas agama. Gini, artinya apa? Saya memperlihatkan bahwa saya sulingi dari Sunda dan beragamakan Hindu, masuk ke ranah-ranah yang sensitif untuk semua itu. Paham maksudnya? Paham. Di saat saya memperlihatkan bahwa ada Bhinneka Tunggal Ika, Tattwa Masih, saling menghargai satu sama lain. Itu kan artinya suatu angin yang baik untuk bangsa ini. Paham ya? Paham. Di saat tokoh agamanya bersatu, kan yang di bawah juga akan adem. Oh enggak sih bener ya. Kalau pemuka agamanya saling debat, saling masyarakatnya mumet juga. Mumet. Jadi di saat kita berbicara satu sama lain tentang kasih sayang, tentang bagaimana kita menjalin hubungan baik, silaturahmi yang baik, itu luar biasa. Tapi apakah Ida nggak takut dibilang merusak sesana sulingge? Gini, kan kok sulingge cium tangan itu, jadinya apa nggak takut ada penilaian seperti itu? Gini Teh, saya sudah hafal. Saya akan jadi apa? Saya akan diperlakukan apa oleh mereka? Gini, pertama saya sudah dua yang saya lakukan, hidup dalam kematian dan mati dalam kehidupan. Itu bagaimana? Artinya saya tidak lagi takut dihina oleh apapun. Serius? Dihina tidak akan jadi sampah, dipuji tidak akan jadi rembulan. Itu saya pernah bicara sama Kang Deddy Mulyadi waktu itu. Makanya saya bilang, kenapa seorang resi nggak boleh berpikiran kepentingan dirinya. Saya mementingkan bagaimana umat saya itu rukun damai dengan umat yang lain. Paham ya? Paham. Saya mementingkan umat saya, bagaimana bisa rukun dengan umat lain. Kita sebagai duta perdamaian di dalam Indonesia, artinya tidak mungkin kita memilih apa yang kita akan jalankan, kita lakukan. Satu, saya menghormati orang sebagaimana usia yang tua, yang tua pasti harus saya hormati, yang muda saya hargai, yang tua saya hormati, yang muda saya hargai. Paham maksudnya? Paham. Jadi yang tua itu saya respect pada mereka. Di saat mereka respect, maka yang terjadi respect and respect again. Kayak Teh Santi kan masih muda, anak-anak saya masih muda, saya menghargai mereka, saya kasih mereka kebebasan. Sebagaimana, tetapi warning, mengembangkan diri. Warningnya artinya apa? Jangan keluar dari norma-norma kepatutan, norma-norma kebaikan. Nah, patut dan baik itu berbeda. Patut itu berarti layak, arti moralitas, baik di atas moralitas. Jadi saya melihat bahwa patut itu artinya jangan berbohong, jangan merusak alam, jangan memfitnah teman dan sebagainya. Itu kepatutan.
Ya, berbuat baik artinya mereka saling membantu satu sama lain. Oke. Nah ini kan tadi Santi lihat nih, Santi juga aneh lagi. Setiap kesini tuh ada aja hal kejadian aneh. Jadi tadi ratu istri apa? Udah minum-minum, ngambilin minum. Dalam hati, kok sulingnya ngambilin minum? Kan jadi bingung. Jangankan minum, ratu tadi angkat kursi, nyiapin meja ini mau situ. Itu hal yang aneh sih menurut Santi. Maksudnya kenapa sih harus seperti itu, Ratu? Kok kadang ini sulingnya udah duduk manis aja sih, bisa nggak sih duduk manis aja biar umat aja yang lakuin? Saya pelayan, ngerti nggak sih? Saya tuh sulinggi. Sulinggi itu emang apa? Emang sulinggi itu raja yang harus dilayani. Mindsetnya dirubah tuh. Sulinggi itu pelayan. Sulinggi itu pelayan yang paling dekat dengan masyarakat, itulah sulinggi. Enggak. Paham ya? Paham. Jadi sulinggi itu adalah pelayan di saat dia harus melayani seseorang, melayani umat. Bukan dilayani ya, pelayan yang melayani gitu. Jadi jangan berpikir sulinggi itu dilayani oleh umat. Itu jangan berpikir saya akan menjadi seperti itu. Sebagai Resi Agung Putranata Siliwangi Manuabe, Resi Sunda satu-satunya, saya harus memberikan contoh pada orang Sunda. Bahwa maneh teh lain jadi babu aing, bukan jadi pembantu saya. Saya akan melayani kalian gitu. Maka kalau kalian butuh pelayan untuk dilayani sebagaimana umat, cari saya akan melayani kalian dengan sempurna. Tapi itu apakah takutnya nanti kan pendapat netizen atau apa? Kok kayak merusak kesucian? Seharusnya kan udah diem aja, melinggih aja. Gini, gitu kan. saya bukan orang suci. Ngerti nggak nih? Berkali-kali saya jadi saya bukan orang suci. Saya adalah orang yang senantiasa menjaga kesucian. Makanya peribahasanya mah saya menjalankan trikaya parisude, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Itulah dasarnya. Kalau saya tidak menjalankan trikaya parisude, tidak menjaga kesucian itu, maka saya menjadi seorang walake. Oh, itu yang membedakan sulinggi dan walake. Sulinggi, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Pikirannya dijaga, perkataannya dijaga, perbuatan jaga. Jangan perbuatannya cabulin serati. Nggak boleh ya itu. Jangan, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jangankan cabulkan serati, ngehamilin serati aja nggak boleh. Apalagi nyabulin gitu, nyabulin itu megang-megang dan sebagainya, itu nggak boleh. Berarti harus benar-benar yang apa menjaga diri dengan trikaya parisuda. Trikaya parisuda. Sekarang gini, kalau kamu malu, berarti perbuatan kamu nggak suci. Itu aja gambarannya. Kalau diem-diem nih, melakukan sesuatu hal gitu ya. Berarti kan dia malu nih, malu dilihat orang. Berarti itu nggak suci. Oh, seperti itu. Berarti takarannya seperti suci itu adalah suci sama dengan malu. Malu sama dengan suci itu. Ngerti ya? Jadi kalau orang merasa sombong, tidak punya rasa malu, berarti orang itu jauh dari kesucian. Oh, benar. Baiklah, itu tadi luar biasa ya. Jadi mungkin ini menjawab kemarin yang saku viral cium tangan itu kan juga shock, apalagi itu di kalangan agama lain juga seperti itu kan. Sekarang gini, Ida yakin pasti apapun yang saya lakukan itu membuat dampak kepada umat. Tetapi Ida menginginkan adalah kesadaran, pendewasaan kepada umat. Bahwa saya sulinggi, saya resi. Saya tidak pernah memandang siapapun lebih tinggi daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Paham ya? Saya pernah bikin statement dengan pendeta Lumendong. Oh, yang Kristen itu. Yang Kristen. Lalu katanya, Resi Siliwangi memandang diri kamu apa? Saya orang biasa. Saya tidak pernah merasa saya paling suci, karena Tuhan yang harus saya hargai. Tuhan yang Maha Suci dan segalanya. Itu. Jadi di saat kita tidak pantas bersanding dengan Tuhan, saat kita di bawah jauh dengan Tuhan, maka tidak ada kesombongan apapun. Benar sekali. Yang saya hargai orang tua, yang saya cium tangannya orang tua. Maaf. Ya kemarin nanti yang lihat kan udah pakai kursi roda juga itu kan. Dan beliau umurnya 96 tahun. Ya ampun, 4 tahun lagi 100 tahun, 1 abad nih. Dan beliau itu mursyid. Mursyid itu apa? Mursyid itu guru besar dari semua para kiai Indonesia. Oh, enggak. Paham nih ya? Paham. Lalu beliau malah mengatakan ini pertemuan resi dengan resi. Really? Iya. Ini kan tidak pernah terekspos. Enggak. Pertemuan 2 orang resi. Enggak. Adem ya, kalau lihat pemuka agama adem.
rakyat ikutan adem. Ide jujur, karena rakyat udah capek lihat yang debat-debat itu. Ya udahlah, kalau mending lihat cium tangan udah. Kalau lihat cium tangan udah jangan didebatin, udah akur aja kita. Gini, saya tidak memuji beliau. Tetapi sekarang gini, saya punya umat, beliau punya umat. Ini kenyataan, it's the fact. Faktanya itu. Faktanya. Ya, jadi maka tadi saya bilang berkali-kali, dua tokoh duduk sama bareng, ngopi bareng-bareng, itu ke bawahnya pengaruhnya besar sekali. Oh ya, ke akar rumputnya gitu. Paham maksudnya? Paham. Saya sebagai sekretaris Sabah Pandita PHDI pusat, menjalankan itu, saya sudah memperhitungkan gerbong saya itu seperti apa, dan gerbongnya beliau seperti apa. Jadi kita kan tidak bertemu dengan tawuran, enggak sih, bener enggak. Buka golok masing-masing atau tawuran kan enggak gitu. Tapi dengan kasih sayang tadi ya. Dengan cinta, dengan rasa. Maka dia bilang agama Hindu, agama rasa. Di saat rasa itu menunjukkan etika, bagaimana kita menghadapi orang yang lebih tua. Makanya kan tadi 3. Tatwa, etika, upakara. Etika. Hindu itu agama etika. Benar sih. Paham nih? Paham. Tatwa pengetahuannya juga etika. Tapi kan lebih banyak yang kalau bisa dibilang kan untuk lebih getolnya untuk zaman sekarang ya itu lebih ke apa ya, upakaranya aja sih. Ya itu kan yang gampangnya aja. Orang kan cari gampangnya doang. Upakara, apa-apa upakara, apa emang semua sesuai dengan upakara kan enggak. Kayak sekarang kan saya sedang berupakara nih dengan apa Teteh. Upakara itu ada 2, upakara secara fisik, upakara secara batin. Ini batin. Yang saya sampaikan ini perbaikan batin kepada Teh Santi agar Teh Santi bisa merubah mindsetnya. Sebagaimana yang saya katakan. Biar siap viral seperti ide Resi yang jadi sorotan di mana-mana. Benar ide, maksudnya ini apa kan ide ini cukup jadi viral dan jadi apa ya, jadi omongan lah kalau gitu kan. Kok kenapa sih? Ya omongan wahnya orang. Ya emang gitu kan. Sulinginya aneh gini kan, pakai cium tangan, belum lagi ini nanti bikin kayak statementnya ide yang tadi yang nggak mau disebutkan dengan manusia suci yang harus kayak gini gitu kan. Jadi itu mungkin yang menjadi kalau bisa Santi bilang itu kayak revolusi agar kita lebih bisa saling umat dan pemuka agama bisa saling gini, Teh, memberikan yang berbahaya itu begini. Di saat seorang tokoh not in correction, tidak boleh dikoreksi, itu suatu kezoliman. Sepakat nggak? Ada seorang tokoh dia tidak tersentuh, tidak bisa dikoreksi, tidak boleh dianggap salah, itu kezoliman yang sejati. Tapi kan realitanya banyak yang kayak nggak boleh kritik pemuka agama nanti kena tulah. Ayo, kalau kayak gitu kan gimana? Sekarang gini, yang kena tulah kan dianya sendiri. Maaf ini, semua banyak yang mengatakan nanti Ide Resi kena tulah. Tulah yang mana? Di saat kita tabur tuai, menabur cinta, maka akan menuai cinta. Enggak sih. Nggak ada yang nabur cinta menuai kebencian dan sebagainya. Maaf ini sekali lagi. Jadi Ide harus bicara tabur tuai. Kenapa? Tulah itu tabur tuai. Kalau kamu maki-maki orang, kamu akan dimaki-maki oleh orang lain juga. Sih, benar. Kalau kamu mencintai orang, kamu akan mendapatkan cinta dari orang lain, walaupun dari bukan orang yang bersangkutan. Gitu. Benar. Paham ya? Paham. Jadi jangan berharap cinta dari seseorang ini. Saya udah baik sama Teh Santi, jangan berharap baik dari Teh Santi. Ada nanti mungkin ada yang lebih baik dari orang lain. Orang lain akan menghargai saya lebih daripada segalanya. Itu tabur tuai. Oh, seperti itu. Gini loh. Saya lihat di netizen, itu kan menghujat saya udah gak kurang-kurang gitu. Harus beraja sama Ide Resi biar kuat mental Santi. Tetapi apa yang saya lihat ini, ya Tuhan Betara Agung gitu. Ternyata orang yang cinta sama saya lebih besar daripada orang yang tidak cinta pada saya. Jadi hujatan, cacian itu adalah cinta dari mereka. Benar. Ngerti ya? Benar. Jadi jangan kamu anggap mereka tuh musuh. Kita harus mendoakan baik juga. Saya menganggap mereka sahabat, bahkan penggemar. Karena kalau bukan penggemar ngapain ngikutin kita? Capek energi kayak gitu kan buang-buang energi banget gitu kan. Dari 500 kata-kata cuma 100 yang muji, sisanya yang jelek. Buat apa mereka nonton YouTube saya? Buat apa mereka nonton TikTok saya? Kan? Berarti kan penggemar benci saling cinta gitu ya. Aslinya tuh benar-benar cinta, mungkin sampai nonton YouTube-nya gitu kan. Jadi gini, banyak orang hate speech kepada saya.
Lalu ujung-ujungnya saya bilang, kamu nonton YouTube saya sampai akhir. Iya sih. Lalu baru bicara itu. Berarti kan lo ngefan banget sama gue dong. Bahasanya kan gitu. Bahasa Jakartanya. Bahasa Jakartanya, orang itu mencintai saya, tapi dia merasa ada autokritik yang dia ingin sampaikan kepada Ide. Nah, autokritik itu kan baik. Nggak ada autokritik yang tidak baik, semuanya baik. Dan semua yang dilakukan oleh netizen itu sebuah kemuliaan buat Ide pribadi. Maaf sekali lagi. Jadi kalau saya malah kadang-kadang mencarinya bicara sama Ide istri, ada kata-kata yang apa ya? Heterosektor itu, ya, bicaranya apa? Oh ini orang-orang ini apa namanya? Fans tertunda. Ya, fans tertunda. Saya sampaikan pada admin. Bisa jawab nggak ini? Karena admin saya bukan orang Hindu, orang Islam. Rata-rata mereka tuh dari agama Islam. 2 orang Islam pakai jilbab bahkan. Viral lagi, mengiring Ide resminya dari agama lain. Bayangkan nih, saya punya admin dan dua-duanya itu Islam dan satu admin YouTube itu orang Muslim, orang laki-laki Muslim beneran. Di tempat kita sembahyang dan sebagainya. Jadi ini lintas agama. Ini cinta yang sebenarnya. Paham ya? Paham. Jadi kalau aja mereka tahu damainya bagaimana. Ini loh, saya menebarkan rasa cinta kok. Kalau ada orang ketemu sama Ide, bisa benci iris kuping saya. Benar sih, benar. Ujung-ujungnya mereka akan merasakan kedamaian, karena saya tidak pernah menyebarkan rasa benci. Cinta kasih pada sesama, ulas asih, menghargai satu sama lain. Jadi Ide ingin menjadi sebagai simbol pemersatu bangsa, simbol pemersatu umat, simbol bangkitnya etika kepada bangsa kita. Iya sih, bangsa Indonesia Timur. Kita kan bangsa Timur, yang penuh dengan budi pekerti, etika, senyum, sapa dan sebagainya. Tapi kan sudah langka sekarang. Makanya Kang Deddy bilang semua anak-anak yang bandel masuk ke barak militer. Kenapa? Udah nggak ini loh, maksudnya mereka berpikirnya sudah kriminal. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kalau tidak SOS, emergency itu berbahaya. Tahu nggak dasarnya adalah apa? Mereka anak-anak itu tidak mencontoh orang tuanya. Iya sih, benar. Orang tuanya sudah hilang. Cermin dari orang tua itu sudah tidak ada. Bagaimana orang tua cium tangan kepada suami, mama cium tangan kepada suami, suami cium tangan kepada istri, suami dengan nenek saling menghargai dengan mertua. Udah nggak ada zaman sekarang. Enggak. Nah, Ide ingin membalikan kembali budaya seperti itu. Kalau budaya itu hilang, maka bangsa ini akan hilang. Budaya adalah urat nadinya suatu bangsa. Benar sekali, Ide. Paham ya? Paham. Itu. Luar biasa. Terima kasih Ide atas penjelasannya yang dikit-dikit viral jadi sorotan. Di mana mungkin pembawaannya dirinya Ide juga sih jadi sorotan. Aduh, itu bahaya tuh. Berarti bawaan lahir ya. Benar Ide, maksudnya segala sesuatu yang apapun yang kita, kalau Santi ya sebagai generasi muda itu, apapun yang kita lakukan itu kan semuanya yang menggerakkan itu kan alam semesta, mau penonton banyak atau apa gitu kan. Kadang udah capek-capek bikin konten koprol salto, ada yang tidur di kuburan, nggak ada yang nonton. Sedangkan Ide jalan kaki aja cium tangan doang udah nonton, komennya ya yang positif banyak, yang kontra-kontra kan Santi bahas yang kontra-kontra aja gitu kan. Terima kasih Ide, semoga Ide sehat selalu dengan Ide istri dan kebaikan datang dari segala penjuru. Tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Om.